Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Teman-teman semua, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kajian yang biasa kita laksanakan di asrama, yaitu tentang hadis arba'in. Dan insyaallah meskipun jarak yang memisahkan kita, tetapi kita akan lebih dekat dengan sabda Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW yang tentunya ketika disampaikan sabda Rasulullah SAW, kita harus fokus, kita harus teliti dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Karena bahwa sesungguhnya sabda Rasul merupakan wahyu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, wahyu ada dua. Yang pertama ya Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, as'adakumullah hayatakum fi kulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada antum semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di hadapan kita semua telah ada hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan tema tarku ma la ya'ni. Kira-kira apa maksud dari tarku ma la ya'ni? Oke, saya sampaikan penjelasan tentang tarku ma la ya'ni. Artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Khususnya kita di zaman sekarang atau di waktu-waktu ini, pandemi ini, waktu yang kita miliki di rumah sangat panjang. Jangan sampai waktu tersebut digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tarku ma la ya'ni. Jadi bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita miliki dengan tarku ma la ya'ni. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Oke, teman-teman sekalian, kita bacakan terlebih dahulu hadis Rasulullah SAW. Ingat, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwasanya ketika disebutkan nama Rasul, maka sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bakhil itu adalah ketika disebutkan nama Rasul tidak bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan ketika saya menyebutkan salawat, antum semua bisa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan modal untuk kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Ustaz bacakan hadis yang ada di hadapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Teman-teman semua, sebelum Ustaz masuk ke penjelasan dari isi hadis ini, Ustaz akan menyampaikan terlebih dahulu atau mereview atau memurajaah siapa sahabat Abu Hurairah. Ustaz pernah menyampaikan siapa nama asli Abu Hurairah. Kalau kita artikan, Abi itu bapak, Hurairah itu asal kata dari Hirun. Hirun itu artinya kib, yaitu kucing. Hurair itu sigoh tasghir atau nama kecil. Kitun kucing. Kutait itu kucing kecil. Hirun kucing gede, kucing biasa. Hurairun kucing kecil. Jadi kenapa Abu Hurairah disebut Abu Hurairah? Pasti ada asal muasalnya. Dan sebelum ke sana, Ustaz perkenalkan dulu siapa sahabat Nabi tersebut. Yang mana perlu kita ketahui, Abu Hurairah termasuk mukasirun. Dalam ilmu hadis sebut mukasirun, artinya orang yang
menghafal beribu-ribu hadis. Yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Oke, teman-teman sekalian, saya mereview kembali siapa nama Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kalau bahasa Arabnya ini ya, saya tulis Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Bahasa saya enggak apa ya? Ad-Dawsi. Nanti dia orang disebutkan ke Ad-Daws ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi atau dengan Abu Hurairah. Sekarang kembali yang akan kita sampaikan, yang akan kita ketahui kenapa disebut Abu Hurairah. Rasul mencintai binatang yang namanya kucing. Begitupun Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr melakukan apa yang Rasul lakukan, yaitu sangat-sangat mencintai kucing. Jadi suatu ketika Abu Hurairah datang kepada Rasul, yang kemudian Abu Hurairah itu memakai jubah yang sangat besar. Diketahui ternyata di dalam jubah tersebut terdapat seekor anak kucing. Maka dari situ Abu Hurairah diberi nama atau diberi panggilan Abu Hurairah. Bukan bapaknya kucing berarti dia menikah dengan kucing, bukan. Anaknya kucing, bukan. Tetapi Abu Hurairah sebut Abu Hurairah adalah karena dia sangat mencintai kucing, sehingga kemanapun dia pergi pasti ada kucing di jubahnya atau di sakunya. Itulah Abu Hurairah. Makanya kecintaan Rasul terhadap kucing dicontoh oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah juga dengan sepenuh hati mencintai hewan tersebut atau kucing tersebut. Tidak seperti zaman sekarang. Ada di media sosial, kalau bisa dilihat, ada seorang yang menyiksa kucing bahkan sampai mati. Ada kucing, anak kucing diinjak-injak sambil tertawa. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika melihat hewan yang dia cintai diperlakukan seperti itu. Mudah-mudahan dari kisah Abu Hurairah, dari apa yang dicintai Rasul dari hewan, kita bisa lebih mencintai khususnya kucing tersebut. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut. Itu sanad ataupun nama sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari pada malam ini. Kemudian Nabi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Undur wastami wa a'id. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kira-kira apa artinya? Oke, tidak jauh dengan apa yang ada di maudhu ataupun tema di atas. Min husni islamil mar'i, dari akhlak Islami seseorang, ya, akhlak Islami, akhlak yang mulia seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Oke, apa saja hal yang bermanfaat? Banyak sekali. Ketika antum misalkan suka permainan, saya katakan main di HP, misalkan main game di HP, kalian mencintai permainan tersebut, menyukai permainan tersebut. Akan tetapi ingat, kalau sampai permainan tersebut melalaikan kalian dari belajar, membantu orang tua, beribadah, menunaikan dalil, itu termasuk tarku malai ini, perbuatan yang tidak melakukan hal yang bermanfaat. Apalagi di masa pandemi ini, banyak waktu, apa yang harus kita lakukan, yaitu ini, ingat tarku malai ini, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Sebutkan dalam satu riwayat bahwa bukan riwayat, ada perkataan ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka disitulah setan akan menyibukkan orang tersebut dengan keburukan. Mudah-mudahan kita semua dihindari ataupun dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena selebihnya seorang muslim itu adalah melakukan hal yang bermanfaat, karena itu merupakan modal untuk dia untuk di akhir nanti. Teman-teman sekalian, begitu indahnya Islam, sampai waktu yang kosong itu tidak akan disia-siakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, yaitu ketika seseorang sudah banyak waktu yang ia miliki, tetapi waktu tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka ia telah rugi. Bagaimana disampaikan Ibnu Umar dalam hadisnya, orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dan hari esok lebih buruk dari hari sekarang. Maka dari itu, waktu yang kita miliki harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Contohnya dekat, ada istilah odoj, ya, one day one juice, satu hari satu jus. Ataupun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan. Misalkan kegiatan yang biasa kalian lakukan di asrama, silakan dilakukan dengan semaksimal mungkin di rumah antum masing-masing. Apalagi ditambah dengan dukungan dari para asatid, ada yang namanya amal yaumi. Sebenarnya amal yaumi itu ada dalam bentuk kertas saja. Itu hanya formalitas, ya, formalitas yang harus kalian lakukan. Oh, ini yang sudah saya kerjakan. Kenapa kita membuat tulisan ataupun kertas laporan seperti itu? Ini untuk melatih kita, karena seorang kalau tidak jadi seperti itu tidak akan bisa, kecuali dengan keinginan sendiri. Maka dari itu silahkan amal yaumi yang kalian ketahui, yang biasakan, yang biasa kalian lakukan di asrama, dilakukan dengan semaksimal mungkin. Menurut saya pribadi, amal yaumi tersebut sangat baik sekali, bagus. Di dalamnya ada tilawah, ada hifadz, ada membantu orang tua, ada sedekah. Itu merupakan perbuatan atau kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan dan laksanakan dalam mengisi waktu-waktu yang kalian miliki, supaya kalian dari tarku ma la ya'ni, meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Yaitu mengerjakan hal yang bermanfaat. Sebagaimana saya sampaikan, ketika seorang disibukkan dengan kebaikan, maka kejelekan pun tidak akan mendekat. Dan sebaliknya, kalau seseorang disibukkan, ya, tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kejelekanlah yang akan menyibukkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah dari hadis ini, tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, yaitu agar teman-teman semua dapat mengisi waktu-waktu antum semua di rumah masing-masing, stay at home atau ya berdiam di rumah dengan hal-hal yang positif, memaksimalkan hal-hal yang positif yang diberikan oleh SMP atau asrama untuk antum semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk antum semua. Nah, saya minta kepada antum semua untuk menghafalkan hadis ini, sabda Rasulullah SAW, supaya kita teringat apa nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman sekarang, itu zaman di mana banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali cobaan, bahkan waktu kosong digunakan hal yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik.
Ingat, tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Solusinya sudah ada, amal yaumi dikerjakan, ada odoj, one day one years. Ingat, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Tanpa Al-Quran kita tidak akan hidup. Oke, saya bacakan lagi terakhir. Ikuti semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Oke. Saya harapkan dipahami dan jadi pedoman serta dihafalkan sabda Rasulullah SAW. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya khususnya buat usaha sendiri, umumnya buat antum semua. Mudah-mudahan bencana atau musibah yang sedang kita hadapi merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di balik semua ini pasti ada hikmah balighah ataupun hikmah yang sangat indah yang akan kita rasakan. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.